Enggak. Ini Radia. Hai, kami lagi Cak Salib. Ada mama. Satu, dua, 29, 29. Pada lilinnya silakan dibaca di dalam hati. Terus semenjak saya kenal Tuhan, saya diubahkan. Dan saya percaya bahwa harapan itu dan cita-cita saya akan tercapai walaupun orang tua saya tidak bersama lagi. Jadi itu yang dulunya menjadi pergumulan saya, dan sekarang saya bersyukur bahwa saya kenal Tuhan dan bisa membuat harapan saya pasti ada. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya berpikir bahwa mungkin saya tidak akan memiliki harapan lagi untuk masa depan, apalagi untuk menempuh pendidikan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan terus menolong saya, dan terbukti bahwa setiap proses yang saya alami, saya boleh lalu dengan baik hingga saya boleh menyelesaikan pendidikan saya dengan baik. Dan saya percaya bahwa proses selanjutnya Tuhan pasti akan menolong saya, sebab saya percaya bahwa di dalam Tuhan masa depan sungguh ada dan harapan saya pun tidak akan hilang. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diminta saya. Saya ingin kata bahwa setelah sekian lama saya menempuh pendidikan, kurang lebih 12 tahun, dan saya sudah masuk kuliah. Saya masih mencari siapa diri saya dan jadi apa saya ke depannya pada hari baik. Jadi apa saya ke depannya dalam masa ini, saya masih mencari dan ingin berusaha agar saya dapat menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Untuk menemukan jati dirinya, untuk menemukan apa yang menjadi kerinduannya, perjuangannya, cita-citanya. Jadi tetap semangat Ariel, Tuhan akan membuka jalan. Amin. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih kepada Bumi. Ayat ini merupakan suatu ayat favorit saya dari dulu, karena masa depan sungguh ada dan harapan tak akan pernah hilang. Saya dulu pernah berpikir tidak akan pernah sampai di sini untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya bersyukur, berterima kasih walaupun saya sudah tidak mempunyai orang tua yang lengkap, tapi saya bersyukur karena Tuhan mempunyai masa depan yang baik untuk saya. Semua ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi Tuhan mempunyai masa depan yang baik untuk saya, dan saya percaya hari ini saya bersaksi Tuhan akan pasti memberikan masa depan yang indah. Terima kasih. Terima kasih buat saudari Elmi. Benar bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah
Allah yang sejati, Bapa dan orang tua bagi anak yatim, bahkan yatim piatu. Saya sendiri juga adalah seorang anak yatim. Beberapa bulan lalu Bapak telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi saya, sekaligus pengharapan bahwa Dia adalah Allah bagi anak yatim, bahkan anak yatim piatu. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan mendengar doa, menyandangkan telinganya pada teriakan, pada seruan anak-anak yatim, bahkan anak-anak yatim piatu. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Masa depan sungguh ada, harapan itu pasti, sebab di dalam tangan Tuhan kehidupan kita terjamin. Ada amin? Amin. Amin. Satu hal yang menjadi kesaksian saya pada kesempatan ini, ketika Bapak masih hidup, waktu saya mau kuliah, saya dipanggil berbicara sebagai seorang sahabat, bukan berbicara sebagai orang tua yang otoriter terhadap anaknya, terhadap masa depan anaknya. Tetapi Bapak memanggil saya, kami duduk bercerita bersama, lalu dia mengatakan, Odo itu nama panggilan saya sebelum menikah dengan Bapak Juan menjadi Mama Juan. Orang tua katakan, Odo, benar mau masuk sekolah STT? Saya bilang, iya Pak. Lalu dia katakan, bukan masuk sekolah STT itu untuk ya karena hanya sekedar iseng atau pilihan kedua, ketiga, ataukah hanya mau coba-coba? Saya bilang, Papa ingat waktu saya masih kecil, kelas 2 SD, saya memang sudah bercita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Ini kesaksian mengapa? Karena waktu di Lantora itu pendeta Yakub, waktu saya masih kecil, sekolah minggu di Lantora, kebetulan waktu itu kebaktian sekolah minggu dengan gereja berdekatan. Selesai sekolah minggu, saya lari masuk ke dalam gedung gereja, dan pada saat itu saya melihat pendeta mengangkat tangan, memberikan berkat, lalu kemudian tiba-tiba saya berhenti di depan pintu gereja dan mengatakan, wow, saya mau seperti itu. Sungguh luar biasa saya melihat seorang pendeta yang berdiri di atas mimbar, mengangkat kedua tangannya memberi berkat kepada umat. Dengan sangat bangga, saya berkata, saya mau seperti itu. Dan pada saat itu Bapak ingat, oh iya, pulang sekolah minggu itu hari kau langsung bilang mau jadi pendeta. Oke, kalau begitu, lanjutkan cita-citamu, teruskan masa depanmu. Dan dia berpesan, kalau sudah jadi pendeta, tetap jadi pendeta.
Dan suatu kebanggaan saya bahwa Tuhan mengizinkan Bapak melihat saya menjadi seorang pendeta. Dan inilah hal yang sangat luar biasa. Saya sungguh percaya bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Ketika kita mau berserah dan percaya kepadanya. Mungkin ada kesaksian dari teman-teman yang lain. Kesaksian kami, awal kami datang dari Makassar itu, sebetulnya tujuan kami itu adalah karena Bapak pada saat itu belum pegawai negeri, dia masih pegawai Perusda, perusahaan daerah air minum. Jadi kami dari Makassar itu pindah ke Mamasa dengan tujuan untuk mengelola PDM yang ada di Makassar di Mamasa. Nah, kemudian tahun 2004 pada saat itu awal pemilihan di Kabupaten Mamasa, kami masuk sebagai caleg, tapi kami tidak terpilih. Terus pada saat itu dengan biaya yang cukup besar, dan saya mengatakan sama Bapak, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh merasa gagal. Mungkin Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih bagus daripada saat ini. Jadi apa yang kita alami saat ini menjadi pelajaran bagi kita, tapi bukan menjadi suatu langkah kemunduran bagi kita. Kemudian waktu berjalan, awalnya Bapak pindah dari Makassar itu bukan pegawai negeri. Tahun 2005 atau 2006 dia diterima sebagai pegawai negeri di Mamasa. Kehidupan kami mulai berubah. Yang tadinya kami betul-betul mungkin di Makassar kami itu sudah boleh bilang hidup enak, kami pindah ke Mamasa awal-awal itu sampai 2006 itu betul-betul kami tidak sesuai dengan apa yang kesepakatan antara pemimpin pada saat itu dengan Bapak. Ya kami ya mungkin ada satu dan lain hal, Tuhan mungkin mau memberi kami bagaimana kita hidup tidak seperti yang kita mau, tapi kita harus hidup sesuai apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Jadi kami jalani hidup, akhirnya Bapak bisa terpilih jadi masuk jalur pegawai negeri. Awal dari situ mulai kehidupan berubah. Dan apa yang kami lakukan pada saat itu, ya mungkin istilahnya pada saat kami masuk caleg itu, biaya yang kami keluarkan itu tidak sedikit, tapi kami yakin percaya mungkin dari situlah kami bisa berbagi dengan orang walaupun tanpa disengaja, tapi kami yakin dan percaya itu menjadi saluran berkat bagi kami. Jadi apapun dari setiap pemilihan kami selalu masuk, kami tidak pernah berhasil, tapi kami yakin dan percaya itu berkat yang kami bagi kepada orang lain. Bukan kami mengeluarkan biaya yang sia-sia. Kalau mungkin kita sendiri begini, kita tidak tahu siapa yang kita mau butuh, kita bisa kasih. Mungkin pada saat kita memberi itu betul-betul mereka sangat membutuhkan. Jadi mereka itu ya mungkin mendoakan kita supaya bagaimana cara ke depannya berkat itu boleh kami nikmati lagi. Jadi pada saat setiap kami melakukan pemilihan, mereka mengatakan, "Oh, jangan kecewa karena berkat-Mu akan lebih melimpah ke depan." Dan memang dalam kehidupan kami sampai saat ini, puji Tuhan, memang apa yang kami rasakan itu betul-betul penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya, anak kami bisa kami kuliahkan 3 orang, kehidupan kami bisa seperti begini untuk boleh menjadi berkat bagi keluarga. Posisi Bapak juga saat ini ya boleh dibilang cukup bagus. Itu semua kami yakin dan percaya Tuhan punya maksud dalamnya. Dan sebagai seorang istri, saya harus tetap berdoa untuk anak-anak, untuk suami, untuk Bapak bagi anak-anak, supaya satu hal yang harus anak-anak lakukan adalah bagaimana menjadi pelayan bagi Tuhan, sekalipun mereka mungkin bukan menjadi pelayan di mimbar, bukan pelayan di gereja, tetapi mereka boleh
menjadi pelayan Tuhan di masyarakat, dan kalau saya sangat berharap mereka boleh melayani dalam gereja apapun itu bagi anak-anak bertiga. Mungkin ini boleh menjadi inspirasi bagi adik-adik. Jangan kita merasa kecewa, jangan kita menyesali apa yang sudah lalu, tapi jadikanlah yang lalu itu sebagai satu pelajaran. Jangan kita, karena kita gagal yang lalu, kita merenung terus, kita berpikir terus, kita bersusah hati terus, akhirnya berkat yang kita akan dapatkan ke depan itu hilang. Jadi seperti yang kami lakukan ya, kiranya boleh menginspirasi adik-adik sekalian, apalagi adik-adik dalam ke depan akan memasuki rumah tangga. Kiranya apa yang kita boleh dengar hari ini, kita boleh ambil baiknya untuk kita pergunakan dalam kehidupan kita ke depan. Terima kasih. Tidak selamat. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya dalam perjuangan studi saya. Perjuangan saya boleh dikata kalau menurut saya sangat berat. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang saya alami hingga membuat saya sering putus asa. Saya sering berpikir bahwa hidup saya ini sudah tidak ada gunaku. Ya, saya juga sering merasa iri. Saya sering berpikir bahwa kenapa proses hidup yang saya alami seakan berbeda dengan orang lain. Maksudku toh, kenapa pergumulan hidup saya sangat berat, sedangkan kalau saya melihat orang-orang itu kayak senang-senang di hidupnya, kayak tidak ada masalahnya, sampai saya tiba pada satu titik, satu fase yang membuat saya menyadari bahwa setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda, tergantung bagaimana dia menghadapi kehidupannya. Jadi di situ seakan Tuhan ingin membukakan jalan bagi saya untuk melihat bahwa semua orang di dunia ini pasti punya masalah, tapi tergantung dari bagaimana manusia itu menghadapi masalahnya. Jadi di sini saya kayak beroleh kekuatan untuk menghadapi, dengan juga dari firman, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saya percaya bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang terbaik bagi saya. Nah, untuk mencapai itu tentu dibutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Ya, itu yang menjadi kekuatan bagi saya untuk menjalani setiap proses yang ada. Pada saat ini, malam ini, saya baru menemukan suatu pembacaan firman yang betul-betul yang mengingatkan saya bahwa dimana mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, mulai akhir 2019 selesai saya SMA, ada pendaftaran untuk masuk abdi negara. Awal saya itu selesai SMA saya mengikuti tes tersebut, dan di mana 2019 awal itu saya gugur di tes awal, dan di situ saya sangat terpukul dan saya berpikir bahwa saya akan jadi apa ke depannya. Mungkin saya akan menganggur saja atau apa, itu saya tidak tahu. Tapi 2020 awal terbuka lagi pendaftaran jadi abdi negara
di situ saya memulai lagi, saya mencoba lagi, dan di situ awal 2020 itu saya gugur pada tes pertengahan. Saya pulang ke Mamasa dengan rasa sedih dan malu kepada orang tua karena belum bisa membanggakan kedua orang tua. Dan pertengahan 2020 terbuka lagi, saya mencoba lagi yang ketiga kalinya, dan di situ betul-betul puncak harapan saya itu bisa dibilang pada saat itu hilang, dimana pada percobaan ketiga itu, dimana tes akhir baru saya gagal, dan itu sangat sakit bagi saya. Dan dimana pas saya sudah dijemput orang tua, mungkin malamnya saya berharap orang tua saya datang mungkin dengan rasa bangga, tapi semuanya itu tidak. Justru orang tua saya datang melihat ya anaknya pulang lagi yang ketiga kalinya. Di situ saya betul-betul tidak tahu bagaimana jalan hidup saya ke depannya. Saya sudah putus asa, saya sudah pasrah. Entah saya mau bagaimana ke depannya itu saya tidak tahu lagi. Penting saya jalani saja kehidupan ini sambil berdoa semoga Tuhan bisa menolong saya dan menguatkan saya. Semoga. Dan malam ini saya mendapatkan pembacaan firman Tuhan, ayat Alkitab yang bisa mengingatkan saya. Dan pada malam ini saya percaya bahwa Tuhan Tuhan sudah menyiapkan saya, masa depan saya itu lebih baik lagi. Dan saya tetap berharap semoga apa menjadi cita-cita dan harapan saya itu bisa dikabulkan oleh Tuhan. Dan saya juga baru bergabung di Pemuda tahun lalu. Tapi jujur saya dari kelas 8 SMP itu sudah berpikir apa yang akan menjadi cita-cita saya. Selalu berpikir kedepannya saya mau jadi apa. Jadi di kelas 9 SMP itu saya sudah tahu apa yang akan menjadi cita-cita saya. Tapi ada sesuatu hal yang mengganjal di hati saya, ada sesuatu hal yang kayak membuat saya kayak berpikir pasti saya tidak bisa meraih itu cita-cita. Kayak itu selalu menjadi pergumulan saya dan selalu menjadi kesusahan di hati saya sendiri. Dan itu saya gumuli selama 1 tahun dari saya kelas 9 sampai saya kelas 1 SMA. Sampai suatu hari saya cerita ke mama saya, ke orang tua saya, bagaimana ini karena kayaknya tidak bisa kayak ini capai ini padahal sudah kayak kuimpikan sekali nih. Ada 3 pesan yang saya sampaikan makku. Dalam hidup ini ada 3 prinsip yang harus kamu pegang. Pertama, berdoa, berusaha, dan selalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak saat itu saya selalu kayak simpan dalam hati saya. Saya harus selalu berdoa, saya harus selalu berusaha, belajar dengan rajin, dan saya harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin saya bisa berencana untuk masa depan saya, tapi saya tahu bahwa Tuhan pasti sudah menentukan yang terbaik untuk saya. Dan saya yakin pasti masih banyak rintangan, masih banyak hal yang harus saya lalui ke depannya, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti menjaga dan selalu menuntun saya. Terima kasih. 41 tahun lebih yang lalu saya dilahirkan oleh orang tua. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan sampai sekarang menjadi orang tua yang punya istri dan anak. Orang tua saya punya harapan besar bahwa saya di hari kelak tidak ada harapan lain kecuali
tetap memegang teguh dan percaya kepada Yesus Kristus. Di hari kebangkitan Yesus Kristus saat ini, di masa Raya Paskah, di momen Paskah Pemuda PPGTM Jemaat Kampung Baru, saya juga mempunyai harapan besar. Semoga masa depan saya itu adalah anak-anak saya dan adik-adik saya pemuda GTM tetap memegang teguh Yesus adalah Tuhan yang hidup. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Dan hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa bijak dalam segala hal, bisa menerima tantangan dengan sekeras apapun. Tantangan di dunia ini hanya Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan tantangan itu dan bisa bangkit. Jadi itu harapan saya. Terima kasih. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini berarti bahwa tidak ada jalan lain kalau mau selamat. Tidak ada jalan lain kalau mau hidup kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi apapun besok atau lusa atau kapanpun itu, tantangan yang mencoba untuk menggoyahkan iman kita, apakah itu pasangan hidup, apakah itu harta kekuasaan, apapun bentuknya, tidak akan mampu untuk melemahkan dan menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Kita bisa mengatakan silahkan dunia mau berkata apa, silahkan orang mau berkata apa tentang Yesus, tetapi yang jelas apa kata dunia, apa kata orang lain, tidak akan pernah menggoyahkan iman saya kepada Yesus Kristus. Ini sebuah harga mati yang tidak bisa ditolerir. Ini adalah sebuah pengakuan iman yang tidak bisa dikatakan, oh hari ini saya bisa berubah, besok saya ke gereja lagi. Tidak bisa. Iman kepada Kristus harus diwujud nyatakan di sepanjang kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang iblis coba mau lakukan untuk merebut keselamatan itu, katakan tidak. Sebab Yesus sudah mati di atas salib dan dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia untuk memberi keselamatan itu. Jadi jangan sia-siakan. Ada amin? Amin. Amin. Saya beri kesempatan sekali lagi jika masih ada teman-teman. Silakan. Kesempatan yang diberikan, saya di sini share buat adik yang mungkin masih sementara kuliah, sementara masih sekolah. Saya berbagi apa yang saya alami selama ini sejak saya mulai sekolah, kuliah. Di situ saya kadang ya istilahnya kita menjalani hidup hanya sekedar lewat saja. Sekolah ya sekedar sekolah, yang penting diikuti sekolah. Begitupun dengan kuliah, saya hanya sekedar kuliah, tapi saya tidak tahu ini saya kuliah untuk apa, untuk cari ilmu atau apa. Jadi saya cuma cari ilmu saja, kuliah seperti biasa. Dan ya hasilnya juga kuliah juga ya bertahun-tahun, lebih dari lewat dari yang batas normalnya. Nah, jadi situlah ketika kita biasa hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, hanya kesenangan duniawi, kita menghabiskan waktu hanya untuk kesenangan esok dan esok, tapi kita tidak pernah memikirkan sampai kapan ini kita akan menjalani seperti ini terus. Jadi
sudah selesai kuliah, saya sudah mulai aktif di pelayanan. Saya mulai, dan memang betul terasa ketika kita mulai aktif di pelayanan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Di situ cobaan banyak sekali datang dengan berbagai macam bentuk. Jadi di situ saya banyak mengalami hal-hal yang mungkin luar biasa. Dan itulah ketika saya berusaha untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya memutuskan untuk melayani Tuhan, dan di situ saya rasakan berkat itu betul-betul terbuka. Di mana kita jalan, ketika kita mungkin jalan buntu, saya serahkan kepada Tuhan setiap pergumulan, dan selalu tiap waktu yang ditentukan Tuhan selalu terbuka. Bahkan saya betul-betul merasakan ini berkat sampai hari ini pun, berkat yang luar biasa saya rasakan. Boleh bilang mungkin yang hanya saya yang bisa rasakan, karena masing-masing berkat kan tiap orang beda-beda merasakan. Bahkan sampai saya bisa bekerja sampai saat ini, saya rasa itu karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi saya sampaikan ke adik-adik sekalian bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan, pergumulan, dan serahkan kehidupan kita seluruhnya kepada Tuhan, di situ saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan itulah sebabnya saya, walaupun mungkin usia saya lebih daripada adik-adik sebenarnya, tapi saya selalu memutuskan untuk tetap bergabung dengan adik-adik. Karena kenapa? Saya tidak ingin kalian merasakan apa yang saya rasakan. Ketika kita jatuh dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengenal Yesus itu seperti apa. Dia akan datang menjamah kita dengan cara yang kadang kita tidak pernah rasa dan kira dia datang seperti apa menjamah kita. Jadi ketika banyak masalah yang dihadapi adik-adik, saya mengajak untuk kita menyerahkan kepada Tuhan. Kenal Yesus itu seperti apa, dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun bentuk permasalahan, dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi saya adik-adik mungkin yang di persekutuan ini cuma ikut-ikut, saya ajak kalian bagaimana kita aktif menyerahkan hatimu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan mujizat apapun itu. Saya antara bilang masih ada kah? Tapi saya yakin dan masih ada kah masa depan. Saya sudah 42 tahun. Tapi saya yakin dan percaya di dalam persekutuan kita pada saat ini sudah 42 tahun. Ketika saya bercita-cita dari kecil, karena cita-cita saya dari kecil sebenarnya saya mau jadi dokter dari kecil. Saya tidak tahu karena kami tidak punya TK waktu kecil. Jadi ketika saya lihat baju mantri, dulu itu mantri, ada namanya mantri, suka datang di pasar. Kalau dia sudah datang, saya sudah senang sekali walaupun saya tidak berobat karena memang saya suka. Nah, perjalanan hidup saya sampai SMA, kenapa saya masuk di IPA? Karena saya mau buru masuk kedokteran. 2 kali tes di Unhas, buru masuk kedokteran, tidak lulus. Saya ambil swasta, tidak lulus. Di Stella Maris 2 kali, ini tante kok jadi saksi, tidak lulus. Dibawa angka untuk mau ambil suster saja, jangan mikir kedokteran karena 2 kali tidak lulus. Saya dibanting betul. Nah, pada saat itu karena cita-cita saya yang saya inginkan tidak tercapai kedokteran, saya masuk suster menurunkan lagi, saya suster saja tidak lulus. Akper negeri, akper Stella Maris, akper swasta di Labuang Baji, saya tidak lulus. Bayangkan swasta saya tidak lulus. Nah, kalau persoalan dilihat dari nilai IPA itu, saya adalah ranking 3 umum lulus SMA. Kalau dilihat dari nilai. Nah, dari situ saya adik-adik kita, karena saya umur saya sudah 42 tahun, jadi saya sudah bisa berbagi pengalaman hidup saya. Nah, ketika itu saya disuruh om saya, Om Welen, untuk masuk kuliah STT Intim Makassar, karena kebetulan juga saya ada bebas tes untuk masuk di sekolah STT Intim Makassar, karena sekolah Kristen dulu saya tempati. Jadi saya disuruh ke sana, Om Welen juga sambut, kamu kuliah di sana,
supaya kamu selesai di STT, karena saya tahu itu seorang pendeta tanpa dipakai pun negara, dipakai oleh jemaat. Itu perkataannya waktu itu. Tetapi karena kesombongan saya akui di depan adik-adik, kalau kesombongan hati itu yang selalu penuhi hati kita, yakin dan percaya seperti yang saya rasakan, pernah saya rasakan, bahwa tidak akan pernah Ki berhasil kalau masih sombong Ki sama dengki. Ditunjukkan orang tua masuk di STT, apa saya bilang waktu itu? Saya tidak mau masuk STT. Waktu itu STT Makassar memakai jubah ungu, bukan alma mater ungu. Saya memang tidak suka warna ungu, jadi saya bilang saya tidak mau pakai alma mater ungu. Tidak usah saya kuliah kalau kita suruh di situ. Dia bilang menganggur saja. Saya disuruh lagi 2 tahun. Bayangkan lagi adik-adik, saya dikasih kursus untuk ikut UNPTN. Saya pendaftaran ke 2 tahunnya saya menganggur, saya diambilkan IPC supaya saya tembus di suster lagi saya ambil sekolah pendidikan keperawatan S1-nya. Saya tembak 2 di UNEM, 1 di UNHAS. Dua-duanya tidak lolos. Ini sudah terakhir nih, umurku sudah tidak dapat untuk UMPTN. Disuruh omku, karena kamu tidak mau STT, jadi apa maumu? Pulang kampung saja dan pelihara kau di situ. Jadi kau pak kambing tedong. Karena tidak mau kau. Apa saya bilang? Lebih baik saya pembantu rumah tangga di Makassar daripada saya mau pimak kambing tedong sama orang tua saya. Masih kekerasan hati saya, ya. Jadi saya akui bahwa kesombongan hati tidak membuat kita berhasil. Nah, waktu itu adik-adik ada teman lewat pakaian bagus, ya, anak LP3I dengan rapi, dengan cantik. Saya bilang kuliah di mana kok? Dibilang LP3I. Akhirnya saya oco-oco om saya. Dia bilang ini pulang mau ke kampung ambil kok persyaratanmu supaya bisa kok kuliah di sana. Saya kuliah di temannya LP3I, namanya LP3N. Nusantara dia punya, dia lebih murah sedikit daripada LP3I. Saya ambil jurusan sekretaris. Dengan angkunya saya setiap hari, karena masuk saya nilaiku bagus, dengan penampilan bagus, dengan pakaian yang style ala sekretaris yang bagus. Setiap hari saya pergi kuliah dengan angku. Tidak memikirkan apakah sakit orang tua saya, memikirkan biaya kuliah saya dengan 2,5 juta per semester waktu itu. Saya tidak pernah pikirkan adik-adik. Jadi kita curhat di sini, saya membukanya bahwa kesombongan kita tidak membuat kita berhasil. Marilah dalam keheningan malam ini kita semua bertelut dan merendahkan hati, bertelut berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan tubuh dan jiwa kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan lagu Di Heningnya Malam Ini dari PKJ 172. Berdoa pada
memanggil namamu, Andri. Tuhan memanggil namamu, Andri. Apa jawabku? Tuhan memanggil namamu, Andri. Ya, menyanyi ya. Jawab ya. Tuhan memanggil namamu, Papa Lidia. Tuhan memanggil namamu, Papa Lidia. Silakan dibagikan kertasnya. Seksi acara bagikan kertas. Dibakar. Oh, mau bikin menulis sih. Pulpen bagi 3. Wow. Maka dia jatuh, saudara-saudara. Dalam dibagi dari 3 titik oleh seksi acara. Nanti bergantian teman-teman untuk mengisi sesuai dengan arahan yang saya sampaikan. Mengenang derita ketika Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya untuk menjadi korban bagi dosa-dosa manusia. Pada derita yang Engkau lalui ya Tuhan, kami tidak sanggup berkata seperti apa sakit yang Engkau rasakan. Dihina, diludahi, dipukuli, dan disiksa untuk kami. Kami percaya pada ketaatan-Mu menghadapi kematian. Kami percaya untuk mengatakan Engkau telah mengorbankan diri-Mu dan memilih menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus, kami menyadari dan mengaku sebagai pemuda-pemudi Kristen, kami berdosa kepadamu. Kami lebih sering mencintai diri kami sendiri. Kami belum mencintaimu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Kami mengaku bahwa kami sering melakukan kesalahan. Kami hidup untuk diri kami sendiri. Kami menolak untuk menanggung masalah orang lain. Kami mengabaikan penderitaan sesama kami. Kami melewati mereka yang lapar, yang miskin, yang tertindas. Tuhan, kami mengaku bahwa kami telah melakukan kesalahan. Kami telah hidup untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami. Happy birthday, Mereka wish dulu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga.
Amin. Bagi Selamat. Cara mau ganti baju. Pulang kita makan-makan. Ya. Sudah gitu. Ayo. Nelpi. Ya. Masa yang lebih tidur? Iya, makan. Biar berdoa, Pak. Makan atau berdoa ya, berdoa dulu. Iya. Kita bersyukur atas pertambahan usia yang keberapa, Bu? 17. 17. Plus. Ada plus-plusnya. Entar. Ya, kita Ya. Berapa Pak Juan? 32. Oh, 32. Masih muda, masih muda. Masih muda. Masih sekolah minggu kok. Ya, kita bersama panitia dan pengurus PGTM Jemaat Ebenezer Kampung Baru mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Pendeta. Semoga tetap kuat, sehat, dan diberikan umur panjang. Amin. Saya kira mau dibilang diberikan momongan. Secepatnya. Amin. 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 Ya, ayo Bapak Juan. Gas. Bapak Juan, gas. Ya, untuk itu kita sebelum kita berdoa, kita menyanyi sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Berdiri semua. Semuanya berdiri. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Selamat diabadi. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Selamat diabadi.
mari kita berdoa, Sungguh Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Begitu indahnya kasih setiamu bagi kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami boleh menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan retrik dan pasca PPGTM Jemaat Ebenezer Kampung Baru. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan bagi kami dalam menapaki kehidupan kami ke depannya, terlebih dalam memperjuangkan akan masa depan kami. Kami percaya yang terbaik menurut kasih setiamu yang kau nyatakan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami pada saat ini. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pertambahan usia yang Kau berikan bagi Ibu Pendeta yang dengan setia mendampingi dan melayani kami dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba pendeta. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih sebab kami percaya Engkau baik dalam sepanjang kehidupan hamba-Mu Ibu Pendeta, sehingga ia akan tetap dimampukan dan tetap kuat dan tetap sehat dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya dimanapun Tuhan tempatkan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu Engkau terus memberkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Engkau Tuhan yang memberkati, melindungi, sehingga semuanya boleh dilakukan di bawah tuntunan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Kami juga berdoa dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga Tuhan yang Engkau berkati, berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anak itu semuanya boleh dilakukan dengan segala baik. Ya Tuhan, segala rencana dan cita-cita Ibu Pendeta Tuhan bersama dengan keluarga, kami mohon Engkau memberkati, Engkau campur tangan, sehingga apapun yang direncanakan dan dicita-citakan saatnya nanti boleh terwujud, boleh dicapai dengan segala baik, dengan penuh sukacita. Segenap kaum keluarga Tuhan, bahkan orang tua kekasih dari Ibu Pendeta, Engkau berkati mereka. Guys, kita sudah bangun dan pagi ini kita sangat menikmati pemandangan yang indah setelah sekian lama kemarin sangat melelahkan.
Sekolah di Polwali tuh. Yang kuliah di Polwali kan? Apa? Sini. Di Polwali. Sini. Hari pertama karena Ayo kan diceng semua lagi semua. Oh, kau me pala, ambil le. Ya, 1 menit. 1 menit waktunya. Pesawat jauh. Jawabannya Yesus mati. 15. Bantu kurang. Ya. Bagaimana? Sudah? Dimulai dari 1, 2, 3. Balik. Iya, Gung. Cece. Makanya di rumah kuliah sebenarnya. Di rumah. Tidak boleh bersuara. Begini, Moy. 1. Iya. Omale. Kita tanya penjual bakso. Jawaban Iman. Iya, bak pesawat. Ya. Dimulai dari 1, 2, 3. Kami ramen. Macangkul. Wah. Jangan bersuara. Habis. Jawabannya gembira. Oke. Ini lagi di depan. Ya, bagaimana? Siap? Ya, dimulai dari 1, 2, 3.
Iya. Dalam konteks pasca. Sakaria melaporkan. Ramen. YouTuber. Tidak boleh bicara. Terima galon. Ya, menurut jawabannya gembala. Selanjutnya kata kedua dari kelompok 3 dimulai dari 1, 2, 3. Ya pasti berubah. Bukan, perbaiki gereja. bukan. Lama. Bukan. Ya, tempat-tempat. Ya. Nggak bisa. Panitia netral. Ya. Kelompok 3 dimulai 1, 2, 3. Cuci kaki. Berubah di sini. Jangan bicara, jangan. Nonton dia. Bernia, tetap bertempat. Balik toy. Iya, yang sudah langsung dibalik. Kaki Yesus dipaku. Salah. Rapi kakinya. Salah. Aduh, kaki Yesus pada bisa dirapi. 3, 2, Habis. Jawabannya membasuh kaki. Berubah di sini ini. Oh iya. Iya. Yesus disalib. Ya, 300. Bicara. Waktu. Ya. Balik. Iya, kami gitu. Dia kembali. Andre. Balik. Balik mau kok. Jawab apa itu? Coba apa itu? Sabar. Perbaiki. Kurang istirahat. Rendah hati. Salah. Apa ya? Iya, apa ya? Iya, apa ya?
Jakarta ini bos. Woi, mau kuliah Monas, salah Monas sih, Monas sih. Bis. Tidak boleh bicara. Kita harus teman-teman di belakangnya. Tidak boleh bicara. Tolong jawabannya kasih. Tidak boleh ada suara. Lagi. Ya, Tambah kuat. Disalib di bangkit kembali. Ini kan ada. Ulangi. Dipaku tangan dan kakinya. Kreatif sekali. Salah jawabannya diselamatkan. Yesus disalibkan. Salah. Bagus, jadi gimana ya? Yesus. Yesus. Hai kami. Disalibkan. Lagi. Disalibkan. Diam bu, jangan bicara. Bunda. 3, 2, 1. Bicara bunda. Disalibkan. Sesuai kesepakatan kita. Disalibkan. Waktu kasih salah boleh. Salah jawabannya hanya salib. Ya. Kelompok 5 dimulai 1, 2, 3. Awas, mulut-mulutnya di mana? Yesus juru selamat. Yesus. Yesus di hatiku. Raja Raja damai. Raja Yesus Elko. Yang benar Tuhan Yesus baik. Ya, dimulai dari 1, 2, 3, waktunya 2 menit. Tunggu. Salah sekali. Bingung Ipin, bingung. Ya. 100. 1, 2, 3. Yang mana duluan ini? Yang lagi. Pin. Kita banyak lihat ke belakang yang lain. Ya, pertimbangkan waktunya. Sorot matanya. 100.
semua kuserahkan ke tangan. Yesus mencintai kita. Kayaknya tidak seberapa Pak, tapi panas itu. Harus Ki lagi masuk Ki. Arena maju. Berdoa kepada Tuhan. Ya teman-teman, Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. jawabannya adalah peduli. Kepala ibu ya. Tidak konsen ibu. Bolot. Banyak sekali. Ya, kita itu. Hati-hati Ipen. Awas Ipen. Tinggal 1 menit. Hanya 2 kata. Ya, asalnya 20 detik. Di pertengahan bulat. Berubah. Ya, Mak Kutu Mak Juan. Cinta kasih. Kuburan lagi. Kubur Yesus. Buah. Batu. Kubur. Batu gila. Batu kubur. Ibu. Cinta. Kasih. Ibu. Tadi. Cinta. Lagi. Panasan. Kasih.
Tidak bisa begitu karena ada perempuan.